Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-409. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-409 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ini saya ambil semua dari sektor farmasi karena yang request tidak ada. Jadi saya pilih sendiri dari sektor farmasi. Ada Inaf, KF, KLBF, IRA, PH, dan Viva. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka sekali lagi kita akan mereview dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana ISG hari ini ditutup naik tipis 0,02% di level 6.603. Indeks pagi sempat berjaya, namun menjelang opening sesi kedua berjalan setengah jam, indeks dibanting sampai ke level terendah di 6.584 dan beruntung dia di closing masih bisa ditarik dan akhirnya bisa masuk ke zona hijau ya waktu penutupan hari ini. Turnovernya cukup tinggi hari ini, 20,4 triliun, cukup besar sekali dengan 240 saham naik, 272 saham turun dan ada 162 saham yang bergerak stagnan. Hari ini yang IPO ada Avian ya yang mana naiknya cuma sebentar, kemudian dibanting ARB di level 865. Kemudian secara foreign, sini sudah mulai kelihatan cukup meyakinkan ya. Ini net foreign buy 2,5 triliun, sangat besar sekali di perdagangan hari ini, cukup besar sekali. Dan ini berbeda dari beberapa hari lalu, net sell hari ini langsung dibuka dengan pembelian yang cukup masif ya, net buy yang cukup masif. Nah, coba kita lihat kira-kira saham mana yang dibeli ya, cukup banyak di perdagangan hari ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang dari RTI ya, net foreign buy itu BBCA tertinggi cuma 123 miliar, MTEK cuma 48 miliar, Buka itu cuma sekitar 41 miliar. Jadi nilai sebesar itu kira-kira di saham mana ya? Itu yang kita harus cari tahu. Sepertinya ada transaksi crossing mungkin di menjelang penutupan. Nah, itu yang kita harus coba pelajari lagi. Kita coba cari informasi kira-kira siapa yang melakukan pembelian yang cukup besar tersebut. Oke, kita langsung ke saham pertama yaitu saham Inaf ya, di mana saham ini ditutup di level 2.380 atau naik 3,47% ya. Saham Indofarma ini dalam perdagangan hari ini dari jam 9 opening itu selalu berada di bawah level openingnya, selalu berada di bawah 2.300. Jadi dia bermain di 2.280, 2.290. Tiba-tiba ketika sesi kedua dibuka, dia tiba-tiba langsung ditarik cukup kencang sekali, 3,47%, sempat ke 2420. Nah, apakah besok masih bisa akan melanjutkan kenaikan? Ya, bagi saya sih masih sangat memungkinkan karena pertama, tadi opening di 2300 sempat ke 2280 itu berada masih di bawah level PBL ya, berada di bawah level support terkuatnya. Yang mana ketika breakout, dia berhasil breakout dari PBL ini sehingga sekarang sudah berada di atas PBL kan. Nah, ini masih memungkinkan untuk dia bisa untuk terus melaju menuju PBH di 2650. Jadi kalau teman-teman yang baru mau membeli, pertama, pastikan dia tidak turun lagi di bawah 2310. Kalau memang besok pagi opening dibanting dulu, dikecoh dulu untuk turun, tapi harus ingat kalau memang masih kuat di atas 2310, maka tentu itu peluang yang menarik. Karena apa? Karena semakin dekat dan berada di atas 2310, artinya risiko yang kita ambil itu semakin kecil, tapi potensi upside-nya bisa sampai ke level 2650. Jadi trading plan-nya adalah teman-teman kalau mau membeli ya 2310 sampai dengan 2340, batasi cut loss kurang lebih di 2280, 2270, target kenaikan menuju ke 2420, terdekat terjauh menuju ke 2650. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum menarik, tapi secara structure ini menarik dan masih memungkinkan Inaf masih terjadi fluktuatif di keesokan harinya. Tidak jauh berbeda dengan Inaf, Kimia Farma juga tidak mau ketinggalan. Dalam perdagangan hari ini dia selalu stabil di 2410, 2420
Namun setelah sesi kedua dibuka, dia juga ditarik cukup meyakinkan 5,8% dan harus closing di 2580. Dia sempat ke 2600 dan memungkinkan juga untuk KF masih bisa terus melaju dengan target menuju PWH di 2810. Bagi teman-teman yang mungkin baru mau membeli, pastikan dulu pertama dia tidak turun lagi di bawah 2380. Ini merupakan level PBL, level support terkuat. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru mau membeli juga, kita bisa pakai beberapa level support ya, bisa di 2380 di sekitaran situ, atau di sekitaran 2487 ya, 2480 sampai dengan 2500 bisa kita pakai juga. Kalau memang besok dia opening kemudian turun sedikit, kita bisa ambil di situ. Atau ketika dia tidak turun malah dia terus naik, kita bisa cegat ketika dia breakout lagi di 2600. Kemudian dari sisi broker summary secara volume dan structure, Kimia Farma ini menarik. Next kita punya saham Kalbe Farma, di mana saham KLBF ditutup minus 1,24% di harga 1.595. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa KLBF ini setelah dia merangkak naik dari 1.355, kemudian dia mulai bergerak sideways, dan sideways ini nempel di PBH di 1620. Ini cukup lucu ya, nempelnya bukan di sekitaran PBL tapi malah dia di PBH. Nah ini kalau memang dia tidak mampu jebol, ya tentu dia ada peluang koreksi lagi untuk menguji 1555. Kalau 1555 ini gagal bertahan, maka potensi penurunan itu terbuka lebar kembali ke 1355. Tapi kalau dia bisa bertahan, bisa mempertahankan area tersebut, maka dia akan kembali seperti biasanya. Opening, banting, closing, naik. Opening, banting, closing, naik. Nah, ini banyak sekali lower shadow-nya. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang ingin membeli, ada dua opsi di sini. Belilah ketika dia breakout dari 1620 atau menunggu di sekitaran 1555. Kalau setelah teman-teman beli di 1620 dia malah turun kembali, maka prepare cut loss 3 tick dari level pembelian teman-teman. Atau juga kalau misalkan ternyata dia turun, teman-teman ambil di sekitaran PBL kurang lebih di 1555 dan ternyata terus turun, maka prepare 3 tick atau bisa diatur sesuai dengan preferensi masing-masing untuk persiapan cut loss-nya. Kalau dilihat dari sisi broker summary, di sini secara volume ini tidak menarik sama sekali, tapi secara structure ini mulai terlihat menarik. Oke, sebelum lanjut untuk mereview saham berikutnya, maka teman-teman sekali lagi yang mau bergabung bersama kami di Joran Fest di Discord, teman-teman bisa bergabung dengan cara ketik bit.ly/joran-discord. Teman-teman bisa klik di sana. Dan atau juga teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk bisa bergabung dengan Joran Discord. Dan di mana teman-teman di situ akan bisa diskusi bareng baik di saham maupun di kripto. Nanti banyak kita bahas dan ini juga sudah kita siapkan ada pin message, teman-teman bisa mempermudah kira-kira saham mana yang sudah kita informasikan ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca saja di sana dan ini sifatnya masih gratis. Next kita punya saham IRA, di mana saham Itama Ranoraya ini ditutup naik 4,45% di harga 2110. IRA ini cukup luar biasa ya. Sebelumnya dia di 1620, sekarang dia sudah menembus 2000 dan sekarang sedang berjuang untuk menembus area pentingnya di 2120. Ini adalah area resisten terkuat. Kalau dia jebol dari 2120, maka potensi upside itu begitu besar sekali. Dengan target terdekat adalah ke 2190. Jadi kalau teman-teman yang mungkin baru mau membeli, kuncinya cuma satu besok, pastikan dia breakout 2120 kita beli, target terdekat ke 2190 dan prepare cut loss di bawah 2100. Jadi setelah dia breakout, teman-teman ambil nih, misalkan ambil 2120. Ternyata dia malah dibanting lagi turun di bawah level support, maka prepare cut loss di bawah 2100. Bisa di 2090, bisa di 2080, sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi kalau dia ini telah breakout dan dia tidak turun lagi di bawah ini, maka potensi itu terbuka lebar menuju 2190, bahkan bisa lebih dari level tersebut. Tapi kalau misalkan skenario itu gagal, dia tidak tembus dari 2120, maka teman-teman bisa menunggu saja untuk kembali lagi di sekitaran area PBL di 1620. Kalau kita lihat transaksi dari broker summary secara volume dan structure
untuk IRA ini menarik, tapi hati-hati, cukup volatile. Apalagi besok, sekali lagi, broker summary sudah ditutup ya. Teman-teman juga akan tahu mungkin waktu closing. Jadi tetap waspada. Next kita punya saham PH, di mana saham Papros TBK ditutup di level 1140 atau naik 1,78% di perdagangan hari ini. Sampai memang sempat mengalami lonjakan yang cukup besar di beberapa waktu yang lalu, namun setelah itu juga dibanting lebih dalam lagi dari kenaikannya ya. Jadi memang ketika kenaikan itu terlalu signifikan, maka penurunan juga akan hampir sebanding bahkan lebih. Namun hari ini indikator The Golden Cross menunjukkan candle patternnya adalah bullish engulfing, dengan indikator juga menunjukkan bahwa sekarang masih low risk karena dia dekat dengan sekitaran area PBL di 1145. Karena harga PH sekarang berada di bawah PBL, tentu PBL ini menjadi resist terkuat saat ini. Oleh sebab itu, besok ketika PH bisa breakout dari 1145, maka tentu kita bisa ambil untuk buy di level tersebut. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 1165, terjauh adalah menuju ke 1335. Akan tapi misalkan setelah teman-teman beli saat dia breakout, dia balik kembali, ya sudah prepare cut loss sekitaran di 1115 sampai dengan 1125. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa naik di atas 1145, tidak mampu melewati itu, ya sudah, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu sampai nanti dia bisa breakout, kita buy on breakout, atau mungkin nanti ada adjustment level PBL, yaitu kita bisa pakai sebagai acuan untuk entry. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Pyridam Pharma dengan kode emiten PIVA, di mana saham PIVA ini tutup naik tipis 0,96% di harga 1045. Saham PIVA juga tadi sempat mengalami lonjakan sampai di 1085, namun sayang sekali akhirnya dia ditutup turun, hanya naik tipis di 0,96%. Kalau kita perhatikan dari sini bahwa memang PIVA masih berada dalam low risk dengan level support terkuat berada di 1020. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka pertama pastikan dulu level terkuatnya dipertahankan di 1020. Kalau memang sudah bisa dipertahankan, silakan pertimbangkan buy dengan area belinya 1020 sampai dengan 1030. Batasi cut loss di bawah 1000 dan target kenaikan adalah menuju ke 1170. Itu target jauh kita menuju ke area PBH. Akan tetapi kalau misalkan ternyata opening PIVA langsung dibanting di bawah 1020, ya lebih baik kita wait and see di saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-409 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.